malam hari ini dalam rangka syukur HUT yang ke-151 Pekabaran Injil dan ibadah ini kita akan mendengarkan susunan acara yang telah tersusun. Yang pertama, sambutan selamat datang. Yang kedua, ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Roy Tamaweol, THN. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari Badan Pekerja. Dalam hal ini akan dikalimatkan langsung oleh damainya hati. Nah, itu baru bilang semangat PI dan PK. Amin. Mari saudaraku, kita telah siap sebagai bukti bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di tempat ini. Amin. Karena berkat kasih dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita boleh bertemu berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan beribadah, ibadah kebaktian penyegaran iman dalam rangka PI dan PK, Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191. Untuk itu ibadah kebaktian penyegaran iman ini akan dilayani oleh yang terkasih hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Roy Deki Tamaweol, Theology of Master, yang boleh hadir bersama dengan kami di malam hari ini. Bapak kami mau menghayati 191 tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Kami percaya Bapak, Engkaulah yang berkenan sehingga ibadah ini boleh dilaksanakan selama 2 hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu Bapak, dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Tetap semangat saudara, karena Tuhan kita Raja saudara. Mari bergandengan tangan satu yang lain.
bersuka bersama Dia, bersuka-suka. Di dalam siapa saudara? Sekali lagi bersuka. Di dalam siapa? Katakan. Di dalam Tuhan. Sama-sama kata tak lupa. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka cinta. Sekali lagi bersuka. Bersorak-soraklah hai orang benar di dalam Tuhan. Sedangkan apa? Saudara yang capek puji Tuhan tuh? Tarian yang capek? Tarian singers? Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari buka hati. Ku
di dada. Lain kali damai di hati, mereka nanya damai betul-betul. Kan? Masih ada, apakah adakah gano di hatimu? Ada tuh datang ibadah DP hati lagi gunda gulana, lagi galau karena orang dah pinjam doi belum ganti. Kita mau dengar firman Tuhan di malam hari ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan santun, dengan sopan, kita menjaga ketenangan, kita mendengar suara Tuhan, biarlah Tuhan mau bicara. Surgawi, kami akan membaca firman-Mu di malam hari ini. Berikan kami Tuhan pemahaman, sehingga jemaat Gemil Abraham dalam rangka HUT PI yang ke-191 dan pendidikan Kristen, kami boleh dikuatkan kembali bahwa 4, tapi malam ini kita baca sampai ayat 20, Efesus 4 ayat 17, 18, 19, 20. Kita membaca, memahami bersama di bacaan kitab ini. Bagi jemaat yang membawa Alkitab atau bisa melihatnya di tab atau di handphone, di smartphone, sepanjang firman Tuhan ini bisa diakses. Kalau ada yang tidak sempat dan tidak bisa mengaksesnya, bisa mendengarnya dengan seksama. 17, jemaat silakan membacakannya. Jemaat baca ayat 17. 1, 2, 3. Saya yang baca, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 silakan. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Luar biasa firman Tuhan. Efesus ini adalah kota metropolitan ketiga. Jadi kota metropolitan pertama di zaman itu adalah Roma di Italia, dan kota metropolitan kedua adalah Alexandria di Mesir, dan Efesus ini adalah kota metropolitan ketiga di zaman Perjanjian Baru. Di kota Efesus ini adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, kota berkecamuknya berbagai suku, budaya, bahasa. Dan kota pelabuhan ini tentunya dipenuhi dengan berbagai dinamika hidup, bermacam-macam ada di sana. Bajual narkoba, bajual rage, ya, ada di sana tuh, bajual mie bakso, ya, bajual daging manta, ya, alias tambio, ya, ada di kota Efesus ini, ya. Tambio, ya, nu kota pelabuhan pasti tambio, ya. Saudara yang terkasih, tetapi puji Tuhan, di oto sortar semua pergi kondistir Pak Deni bang haji kontu Birman bilang, Pak Den stop dulu soe. Pak Deni ke center pengaruh tuh mau izin ke orang dah bilang ke orang tua lagi tuh, stop dulu, stop soe. Jadi kesian Pak Deni pas stop sedikit, betul no? Sampai Bapak Oli di rumah di Kolongan, Pak Oli senyanda, memang soe no? Ya. Jadi kalau tuh lama korban tidak masuk di akal, kasih tinggal dong. Amin. Amin. Dulu orang kecil kan, omak de opa bilang jangan makan tus nasi, tus. Kenapa? Mau jadi bodoh. Dia boleh makan ikan banyak, mau cacing. Itu minta aku itu tus itu tuh enak karena garing-garing, kriuk-kriuk ada di tus kan. Ikan banyak. Apa sebab orang Jepang pandai-pandai orang makan ikan banyak? Karena orang dulu jadi apa marah makan ikan banyak,
Karena bilang baca cik, maka ada yang kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 ya. So 15 mate. Orang selatan bilang so 15 angko. Kia karen baru kelas 3. Adakahnya tuh badan pendek sekali toh, itu badan pendek. Kok baru TK? Baru so 15 tahun. Karena DP badan pendek, masih TK toh. Jadi ya 15 tahun masih TK. Pun TK kasih 15 tahun. Nah kalau TK kan encik suruh encik bawa toh kalau pergi toilet. Kon dia bilang, encik mau pergi sekarang untuk kita Kon encik bawa kasih di toilet. Mau bantu toh. Mereka so 15 tahun. Encik pe buka kemarin celana kok jual. Udah mati semua berapa renako? Seberapa tahun renako? Karena so 15 masih TK. Itu karena apa? Ya ada pemarah makan ikan banyak. Sekarang makan ikan banyak-banyak karena ikan itu sehat. Jadi kalau ada tuh hal-hal yang orang boleh tinjau kembali, saudara ya. Itu kalau kata kalau rinte-rinte kumpulan terang, toh? Rinte-rinte kata kumpulan terang, kong kemudian mau lewat kubur, hati-hati. Ada yang mau tunjuk. Amin. Kong tu pendeta bahotbah. Ada orang cilaka, kong pendeta bahot. Ini cilaka di muka apa dia? Cilaka dengan motor. Kong pendeta bahotbah di muka mayat. Kong pendeta bilang, saudara jemaat, yang namanya pokpok, yang namanya batunju, yang nama orang mati kok muncul, yang namanya kemasukan, nonsen, nyanda ada itu, yang betul sama, kau mati lampu. Untuk mayat di muka Bapak Pendeta, kau tuan rumah, jemaat, nyanda pasang HP, nyanda pasang lilin, memang gelap buta, kau pendeta begini. Jemaat, tidak ada yang pasang lampu. Ulang pendeta, jemaat. Nah yang memang gelap buta tuh. Di muka Pak Pendeta tuh mayat dah mati cilaka ini. Imam berdarah-darah. Kong ketiga kali pendeta bilang, jemaat. Jam baku sedo mati manta ini. Ternyata aku dengan pendeta takut. Ya, beda dengan penatua. Penatua kita ada bapimpin. Penatua ada bapimpin. Kong bulan terang sadiki rinte-rinte. Kemudian pendeta bawa kita. Kau lewat di kubur. Untuk kuntilanak datang. Kong pendeta bilang, "Anya kau dalam nama Yesus. Keluar kau. Kesana kau." Untuk kuntilanak bilang, "Lia jodia." Cuma ada baku seri subakrak. Tapi itu penatua berani, ya, saudara. Jadi setiap dalam perkembangannya, orang sebut itu, jadi bolu minasa, orang sebut itu cake, ya. Kue bahasa Belanda cookies, bahasa Inggris cake. Jadi kue bahasa Belanda cookies, bahasa Inggris cake. Datanglah ibu-ibu dari Amerika, gereja Presbyterian Amerika, kon datang ke Gemim. Pak ibu-ibu satu meja, ada cookies satu meja. Kemudian ibu-ibu dari Amerika tanya begini, "Excuse me, madam, what kind of cake is this?" Kok ibu bilang, "Cake." Dia kan bingung, cookies cake. Ulang dia tanya, "Excuse me, what kind of cake is this?" Kok ibu-ibu bilang, "Cake." Gemim Abraham bantu saya untuk memberi nama terhadap cake. Ya, karena DP nama bukan cake. Cake artinya kue atau cookies. Jadi kalau ikan turun kan itu bulat ya? Cake. Hobi sekali kan ibu-ibu bikin cake. Coba kasih DP nama apa?
Kenapa ibu-ibu dari Amerika dan Eropa tidak bingung? What kind of cake is this? Cake. Kenapa dapat cake? Nah, Ibu Riedel dan Ibu Swals ada ajar itu. Saudara, supaya orang pinter-pinter, Minahasa pinter, the 13th province of Netherlands. Datanglah Bapak Dr. Samratulangi sebagai produk pendidikan Kristen. Dia dapat doktor di Swiss. Ketika dia kerja di Jakarta, dia doktor jebolan Swiss, DP gaji lebih rendah daripada orang-orang Belanda yang tamat SMA. Dan dia protes. Meneer and mevrouw, you ada untuk mereka. Mereka ada untuk kami. Kami ada untuk kamu. Kamu ada untuk dia. Manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia. Sitou timou tumoto. Manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia. Jadi bisa bayangkan Dr. Samratulangi bisa diterima di Swiss, ambil doktor. Ya putra Minahasa, karena dia bersekolah di sekolah misionari. Kita beri kemuliaan itu. Jadi bagaimana kalau kita memperhatikan akhlak, kelakuan, moral, spiritualitas kita harus betul-betul teruji. Ya.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan rezeki dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh bimbingan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, menyertai jemaat malam ini, besok, sampai selama-lamanya.